dari Mbah Wahim, Mbah Dumiyat, Mbah Samsudin, pertama Kiai Haji Busro, terus sampai ke Pak Bari Irsyad, lalu mendirikan perguruan Tapak Suci. Itu jangan lupa nanti saya harapkan semua bisa nonton film Sang Pendekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tapak Suci semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kembali lagi bersama saya Iksan Arif Purwoko. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang biografi Pendekar Bari Irsyad. Nah, sebelum teman-teman menonton film Sang Pendekar yang insya Allah akan rilis pada tanggal 9 Agustus 2020 nanti. Jangan lupa nonton film Sang Pendekar ya. Nah, pernah gak sih teman-teman bertanya-tanya, seorang pendekar Bari Irsyad itu seperti apa? Seorang pendekar yang mampu mendirikan Tapak Suci, sebuah perguruan yang sangat besar di Indonesia, bahkan sekarang sudah mampu go internasional. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, jangan skip videonya, langsung saja. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, sebuah perguruan pencak silat yang dibesarkan dengan penuh perjuangan. Salah satu tokohnya adalah Pendekar Bari Irsyad. Beliau yang menggagas berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini. Berawal dari 3 perguruan aliran Banjaran, Pendekar Bari Irsyad ini mampu mempersatukan 3 perguruan tersebut. Nah, seorang Bari Irsyad ini pendekar yang sangat luar biasa. Beliau kuat dan mampu mendirikan Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini. Kiprahnya sangat luar biasa sehingga perguruan ini masih eksis hingga sekarang. Pendekar Bari Irsyad ini, beliau pribadinya lembut, tidak banyak bicara, rapi, telaten, dan juga sederhana. Tetapi ketika Pendekar Bari Irsyad sudah melatih, sudah mendidik murid-muridnya, beliau sangat tegas. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, teman-teman Tapak Suci, bahwa sejatinya Pendekar Bari Irsyad ini, beliau seorang guru. Beliau seorang guru matematika di sekolah Al-Falak. Nah, sekolah itu terletak di Masjid Gede, di gedung samping-samping Masjid Gede Kauman itu, yang depan alun-alun utara Yogyakarta. Nah, beliau itu seorang guru matematika di sana. Setelah beliau tidak menjadi guru dan sekolahnya sudah tidak ada, beliau bekerja di Pasar Beringharjo sebagai kepala keamanan di sana. Ketika beliau bekerja di sana, angka kriminalitas di Pasar Beringharjo itu menurun drastis karena ilmu bela diri beliau sangat mumpuni. Beliau disegani oleh banyak orang sehingga angka kriminalitas di daerah Kauman dan juga Pasar Beringharjo menurun. Nah, Pendekar Bari Irsyad ini memiliki background agama yang sangat kuat. Nah, karena beliau terlahir di Kauman Yogyakarta. Tentu kita tahu Kauman adalah tempat berdirinya Muhammadiyah. Nah, selain itu beliau juga mempunyai figur kakeknya adalah seorang Salafi. Makanya Pendekar Bari Irsyad itu agamanya sangat kuat, didukung oleh lingkungan di Kauman yang sangat Islami dan juga sering mengadakan kegiatan keagamaan. Untuk sanad keilmuan beliau, nah ini yang harus disimak teman-teman semua, teman-teman Tapak Suci. Beliau memiliki guru pertama
yaitu Muhammad Zahid. Nah, diruntut Muhammad Zahid ini mempunyai guru bernama Muhammad Samsudin. Nah, kemudian diruntut lagi Muhammad Samsudin ini mempunyai guru bernama Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Kemudian Ahmad Dimyati ini dan Muhammad Wahib mempunyai guru bernama Kiai Haji Busro Suhada. Nah, sumber keilmuannya ada di Kiai Busro Suhada. Beliau berasal dari Banjarnegara. Kiai Busro sering datang ke Kauman untuk kulaan batik di Kauman. Nah, kemudian beliau ketemu dengan Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib ini. Akhirnya dua kakak beradik ini berguru kepada Kiai Busro dan mendirikan perguruan sendiri. Nah, di Kauman sendiri aliran Banjaran ini nanti akan terbagi tiga. Yang pertama adalah Cikauman yang didirikan oleh Ahmad Dimyati dan juga Muhammad Wahib. Kemudian turun kepada Muhammad Samsudin. Nah, Muhammad Samsudin itu tadi adalah muridnya Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Kemudian membuat perguruan sendiri yang namanya Seranoman. Nah, dari Muhammad Samsudin ini lahirlah murid baru bernama Muhammad Zahid, dan Muhammad Zahid ini mempunyai murid bernama Muhammad Bari Irsyad. Nah, Muhammad Bari Irsyad ini kemudian mendirikan perguruan bernama Kasagu atau Kauman Serbaguna. Walaupun tiga aliran bela diri ini berasal dari Banjaran, tapi awalnya mereka tidak mau dipersatukan. Kemudian Pendekar Bari Irsyad mempunyai inisiatif untuk mempersatukan tiga perguruan ini. Misi utamanya adalah untuk dakwah dan juga memberangus aliran bela diri yang menggunakan ilmu hitam. Nah, Pendekar Bari Irsyad ini beliau menuntut ilmu kepada Muhammad Zahid itu dengan kafah, tuntas. Nah, kemudian dari M. Zahid ini Pendekar Bari Irsyad diarahkan kepada Muhammad Samsudin, gurunya Muhammad Zahid. Nah, setelah dari M. Samsudin ini kemudian diarahkan lagi kepada Pendekar Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahid ini. Jadi Pendekar Bari Irsyad ini berbeda dengan pendekar yang lainnya. Ketika pendekar yang lainnya cukup dengan satu guru, Pendekar Bari Irsyad ini mempunyai banyak guru. Jadi dari Muhammad Zahid kemudian diarahkan kepada Muhammad Samsudin, kemudian kepada Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Seperti itu. Dalam menuntut ilmu pada Muhammad Zahid, beliau hanya dikasih 8 kembangan jurus. Dari situ beliau mengembangkan sendiri. Beliau mengembangkan sendiri keilmuannya, kemudian kembangannya menjadi 12 kembangan. Tanpa sepengetahuan Pendekar Muhammad Zahid. Sehingga ketika beliau diajak untuk bertarung dengan Pendekar Muhammad Zahid, adu kaweruh, Pendekar Muhammad Zahid ini sangat terkejut ketika Pendekar Bari Irsyad ini mampu mengenai kepalanya Pendekar Muhammad Zahid. Nah, dari situlah kemudian beliau diarahkan ke pendekar-pendekar yang atasnya atau gurunya Muhammad Zahid. Nah, dari situlah Pendekar Bari Irsyad yakin dan mampu untuk menyatukan tiga perguruan ini: Cikauman, Siranoman, dan juga Kasegu. Melalui proses yang panjang, akhirnya Pendekar Bari Irsyad bersama dua orang sahabatnya, yaitu Pendekar Rustam Jundab dan juga Pendekar Ja'far, mendapatkan restu dari orang tua Kauman dan juga Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Kemudian lahirlah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Awalnya Tapak Suci hanya bernama Tapak Suci, belum ada Putra Muhammadiyahnya. Nah, berbicara tentang Pendekar Bari Irsyad, ada satu kisah menarik
yang kemarin dipaparkan oleh Mbah Bari Hajir kepada kami, bahwa pada waktu itu Pendekar Bari Irsyad itu pernah ditantang bertarung oleh perwira Jepang bernama Makino. Nah, seorang Makino ini dia adalah seorang yang ahli bela diri tangan kosong dan juga ahli pedang atau katana. Nah, pada waktu itu diterimalah tantangan bertarung ini oleh Pendekar Bari Irsyad. Setelah menghadapi pertarungan yang sangat luar biasa, akhirnya Pendekar Bari Irsyad ini memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan itu, kemudian Pendekar Bari Irsyad ini mendapatkan hadiah dari Makino ini, yaitu sebuah pedang atau katana dan 34 jurus menggunakan katana ini. Dan juga Pendekar Bari Irsyad diberikan bela diri tangan kosong, hampir mirip dengan karate. Nah, itulah mengapa alasan jurus kata di tapak suci itu hampir mirip dengan karate, ya. Pukulan yang lurus ke depan dan menggunakan ini dua pangkal jari tengah dan jari telunjuk. Nah, itulah alasan awal kenapa tapak suci itu hampir mirip dengan bela diri karate. Karena beliau dihadiahi oleh seorang perwira Jepang ini bernama Makino. Nah, setelah dari pertarungan ini, kemudian Makino tergerak hatinya. Beliau mau memeluk Islam setelah dikalahkan oleh Pendekar Bari Irsyad ini. Akhirnya Pendekar Bari Irsyad ini memberikan nama ketika dia sudah mualaf dengan nama Umar Makino. Nah, seperti itu kisah ketika Pendekar Bari Irsyad menghadapi seorang perwira Jepang dan akhirnya perwira Jepang ini mau memeluk agama Islam. Nah, kemudian kita berbicara tentang ini, Segu. Segu ini adalah buah pemikiran dari Pendekar Bari Irsyad. Awalnya Pendekar Bari Irsyad hanya duduk-duduk bersama Pendekar Bari Hajir di pelataran Masjid Gede Kauman. Kemudian beliau melihat sebuah relief bertuliskan Muhammad dan beliau cerita, saya ingin membuat senjata yang berlafadzkan dari Muhammad, yang berlafadzkan dari tulisan Muhammad itu. Akhirnya beliau mencoba sendiri, beliau berkreasi sendiri, buah pikirnya dituangkan, lahirlah sebuah senjata bernama Segu ini. Nah, dari lekoknya ini bisa kita perhatikan hampir menyerupai tulisan Muhammad, karena inspirasinya memang dari situ. Nah, untuk Segu sendiri aslinya itu adalah tumpul seperti ini. Adapun sekarang ada yang lancip seperti ini atau yang tajam, itu digunakan untuk event-event tertentu seperti pertandingan dan lain sebagainya. Nah, itu filosofi dari senjata Segu ini. Senjata Segu ini adalah khas tapak suci, buah pemikiran dari Pendekar Bari Irsyad yang diambil dari lafaz tulisan Muhammad SAW. Bentuknya yang sederhana melambangkan sifat Nabi Muhammad yang sederhana, tidak banyak omong. Ketika beliau berbicara, beliau hanya bicara yang bermanfaat. Nah, itulah sifat yang ditiru oleh Pendekar Bari Irsyad, yaitu sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin cukup itu biografi singkat tentang Pendekar Bari Irsyad dan juga senjata khas tapak suci ini, yaitu Segu. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf.
Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku semua, tapak suci seluruh Indonesia, jangan lupa nanti nonton film Sang Pendekar. Itu awal berdirinya tapak suci, dan awal perguruan tapak suci itu sebelumnya ada Mbah Wahid dan Mbah Dumiat. Itu sejarahnya dari situ, dari Mbah Wahid, Mbah Dumiat, Mbah Samsudin, pertama Kiai Haji Busro, terus sampai ke Pak Bari Irsyad, lalu mendirikan perguruan tapak suci. Itu jangan lupa, nanti saya harapkan semua bisa nonton film Sang Pendekar. Kiranya cukup sekian. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Ihsan Arif Purwoko di YouTube. Kalau belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari Ihsan Arif Purwoko tentang tapak suci dan juga permainan senjata termasuk nunchaku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.